Ketemu lagi dengan saya Dr. Gina. Oke, kali ini kita akan membahas tema yang sering banget ditanyain sama pasien-pasien saya. Biasanya mereka suka nanyain begini, "Dok, kira-kira saya boleh nggak sih divaksin?" Kayak gitu. Berarti ini kan yang ditanyain adalah syarat-syarat vaksinasi COVID-19 ini. Nah, berdasarkan rekomendasi dari dokter spesialis penyakit dalam Indonesia, tanggal 18 Maret 2021 mereka mengeluarkan rekomendasi terbaru. Jadi ada beberapa hal yang harus dipenuhi orang untuk sebelum vaksinasi. Oke, sekarang kita akan bahas tentang yang tidak layak untuk divaksinasi. Yang pertama adalah reaksi alergi. Jadi ini pasien mempunyai riwayat alergi terhadap bahan vaksin. Apalagi kalau dia udah suntik vaksin COVID-19 yang pertama, terus dia ada gatal-gatal, ada bengkak-bengkak di matanya atau di tangan, atau sesak nafas, berarti itu dia ada alergi sama vaksin ini. Otomatis dia nggak boleh untuk dilanjutkan vaksin yang kedua. Kedua yang tidak layak untuk divaksin adalah saat ini lagi infeksi akut, atau misalkan lagi flu berat, lagi demam, nah itu nggak boleh. Terus pada pasien-pasien TBC yang baru banget didiagnosa sama dokternya, ini boleh divaksinasi kalau sudah pengobatan 2 minggu dulu baru divaksin. Jadi ada dua yang nggak boleh untuk divaksinasi. Yang pertama tadi reaksi alergi, yang kedua saat ini lagi infeksi akut. Setelah ini kita akan membahas penyakit-penyakit yang layak untuk divaksinasi. Yang pertama adalah penyakit autoimun. Jadi ini boleh untuk divaksinasi COVID-19 kalau dia sudah stabil, sudah tahap pengobatan sama dokter. Contohnya apa sih penyakit autoimun? Jadi seperti SLE atau lupus, rheumatoid arthritis. Nah, autoimun ini dikarenakan sel antibodinya ini menyerang tubuhnya sendiri. Jadi itu boleh divaksin kalau dia sudah stabil. Yang kedua, dia nggak ada alergi terhadap komponen dari vaksin COVID-19 yang sebelumnya sudah divaksin yang di dosis pertama tadi, atau dia ada alergi obat, alergi makanan, itu nggak masalah, jadi boleh untuk divaksinasi. Yang ketiga adalah asma. Nah, ini banyak banget yang nanyain, "Dok, saya ini ada riwayat sakit asma, boleh nggak sih untuk divaksin?" Jadi asma yang boleh untuk divaksin adalah asma yang stabil, yang terkontrol sama obat. Yang lagi nggak serangan asma itu boleh. Tapi kalau dia lagi serangan, ya nggak boleh tentunya. Penyakit alergi lainnya seperti rinitis alergi. Rinitis alergi ini seperti flu yang rutin tiap pagi, bersin-bersin tiap pagi atau tiap malam. Nah, itu namanya rinitis alergi. Ini nggak masalah, ini boleh banget untuk divaksinasi. Penyakit alergi lainnya namanya urtikaria. Urtikaria ini adalah alergi, misalkan dia sama makanan, bentol-bentol, sama cuaca, bentol-bentol badannya. Ini boleh juga untuk divaksin, nggak masalah. Terus penyakit alergi lainnya adalah dermatitis atopik. Jadi dia entah alergi sama debu sama cuaca, ini bentuknya di kulitnya ini gatal-gatal juga dan agak mengeras kalau dermatitis atopik, jadi kayak eksem kayak gitu. Nah, ini penyakit-penyakit alergi yang tentunya boleh untuk divaksinasi. Penyakit lain yang boleh untuk divaksinasi adalah HIV, tapi ada garis bawahnya, yaitu yang sudah stabil. Maksudnya apa? Yang udah terkontrol sama obat. Jadi nanti untuk penyakit-penyakit ini baiknya minta rekomendasi sama dokter yang merawat apakah mereka sudah stabil. Penyakit lainnya adalah penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, atau orang Indonesia sering ngomong penyakit radang paru. Radang parunya karena asap rokok kayak gitu, atau asap debu yang di luar juga bisa. Ini boleh juga untuk divaksinasi, nggak masalah, jadi bukan kontraindikasi. Penyakit paru lainnya juga boleh, asal dia lagi stabil, jadi boleh untuk divaksin. Terus ini ada penyakit hati. Penyakit hati juga boleh untuk divaksinasi. Nah, catatannya tadi yang penting lagi stabil juga. Contoh-contoh penyakit hati itu apa sih, atau penyakit liver ini?
semacam hepatitis A, B, C sampai fatty liver atau perlemakan hati juga boleh. Ada sirosis hati juga atau sirosis hepar. Sirosis ini maksudnya apa sih? Jadi hatinya ini menciut dikarenakan udah penyakit hatinya yang udah lama, terus akhirnya hatinya rusak dan akhirnya menciut. Nah, itu namanya sirosis. Ini juga boleh untuk divaksinasi. Untuk penyakit-penyakit hepar atau liver atau penyakit hati ini memang yang dianjurkan adalah jenis vaksin yang inactivated vaccine, sama kayak di CoronaVac ini. Dia merupakan vaksin yang sudah diinaktifkan virusnya. Nah, bagi pasien-pasien yang ingin ditransplantasi hati, ini juga boleh untuk divaksin. Tapi baiknya ini divaksinnya sebelum ditransplantasi hatinya. Atau kalau yang udah terlanjur ditransplantasi hatinya, ini baiknya minimal 3 bulan setelah transplantasi. Itu baru boleh untuk divaksinasi COVID-19. Terus penyakit lainnya adalah darah tinggi atau hipertensi. Nah, saat ini sudah dibolehkan pada pasien-pasien darah tinggi yang stabil yang dengan obat selama tekanan darahnya ini kurang dari 180/110 mm air raksa. Jadi jika tensinya udah stabil atau di bawah 180/110 itu boleh boleh untuk divaksinasi maksudnya. Terus penyakit ginjal kronik yang belum cuci darah, ini juga boleh untuk divaksinasi asal dalam kondisi stabil dan tidak ada keluhan, ini juga boleh. Penyakit ginjal kronik yang lagi cuci darah atau PGK yang lagi dialisis, ini boleh untuk divaksinasi asal dalam kondisi stabil juga, yang tidak sedang mengalami komplikasi akut. Komplikasi akut itu maksudnya adalah biasanya kalau pada pasien-pasien yang gagal ginjal yang lagi dicuci darah, biasanya itu suka ada sesak nafas karena cairan tubuhnya ini masuk ke paru-paru. Nah, ini nggak boleh divaksin kalau dia lagi ada komplikasi akut. Nah, penyakit lainnya adalah penyakit transplantasi ginjal atau yang dapat cangkok ginjal. Ini juga boleh untuk divaksinasi asal tadi dia lagi konsumsi obat imunosupresannya untuk penyakit cangkok ginjalnya ini dalam kondisi stabil. Lagi-lagi ini harus dikasih rekomendasi oleh dokter yang merawat, apakah dia layak untuk divaksinasi atau lagi kondisi stabil atau tidak. Jadi harus ketemu dokternya dulu. Nah, penyakit jantung, ada gagal jantung. Gagal jantungnya ini atau sering dibilang karena jantungnya ngebengkak. Nah, ini boleh untuk divaksinasi juga asal stabil, jadi nggak masalah. Jadi jangan khawatir untuk pasien-pasien jantung. Penyakit jantung lainnya adalah penyakit jantung koroner sama aritmia. Jantung koroner ini apa? Penyakit jantung yang dikarenakan ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Kalau aritmia ini dikarenakan ada gangguan listrik di jantungnya. Nah, kedua penyakit ini juga boleh untuk divaksinasi asal dalam kondisi stabil, dalam kondisi yang tidak bermasalah. Saat ini juga rutin minum obat misalkan, nah, itu juga nggak masalah, itu boleh untuk divaksinasi. Terus penyakit gastrointestinal. Penyakit gastrointestinal itu kayak apa sih? Kayak sakit emah, kayak ada luka-luka di lambung, itu nggak masalah. Jadi ini boleh juga untuk divaksinasi asal stabil, lagi nggak kambuh keluhannya, itu juga boleh. Terus penyakit lain seperti diabetes mellitus atau kencing manis yang tipe 2, ini boleh juga untuk divaksinasi asal dan lagi-lagi dalam kondisi stabil dalam pantauan obat. Terus pasien-pasien obesitasnya maksudnya apa? Berat badannya berlebih. Nah, ini juga boleh divaksinasi asal dia nggak ada penyakit komorbid. Komorbid ini adalah penyakit lainnya yang menyertai obesitas, misalkan obesitas dengan darah tinggi,
obesitas dengan penyakit jantung. Nah, baiknya jika dia ada penyakit bawaan lain atau komorbid, itu harus diperiksakan juga dengan dokter. Nanti dokter yang akan menilai penyakit bawaannya ini dalam kondisi stabil atau tidak. Terus penyakit hipertiroid atau hipotiroid itu adalah gangguan di hormon di kelenjar tiroid, atau orang Indonesia sering bilangnya penyakit gondok yang ada di leher sini. Nah, ini juga boleh untuk divaksinasi asal dalam kondisi stabil, masih dalam tahap-tahap pengobatan. Terus penyakit apa lagi sih yang boleh untuk divaksinasi? Ini banyak banget. Kanker darah, kanker tumor padat, thalassemia, kelainan darah lainnya kayak hemofilia, gangguan pembekuan darah. Ini boleh juga untuk divaksinasi, tapi dalam kondisi stabil. Nah, baiknya khusus untuk penyakit kelainan darah ini harus konsultasi dulu sama dokter yang merawat. Dicek dulu lagi stabil nggak penyakitnya. Kalau stabil boleh untuk divaksinasi, jadi jangan khawatir. Nah, pada pasien-pasien yang gimana lagi yang boleh untuk divaksinasi? Pasien yang mendonorkan darahnya. Jadi penerima vaksin Sinovac ini dapat mendonorkan darahnya setelah 3 hari pasca vaksinasi. Apabila nggak ada efek samping vaksin, itu boleh. Jadi jangan khawatir pada pasien-pasien yang habis divaksin, setelah 3 hari dilihat nggak ada efek samping, itu mereka boleh untuk vaksinasi, boleh untuk menyumbangkan darahnya. Terus penyakit lainnya adalah penyakit gangguan psikosomatis atau gangguan psikis. Ini juga boleh, misalkan orangnya pencemas, susah tidur. Nah, ini juga boleh untuk divaksinasi, tapi bagusnya ini dia konsultasi dulu ke dokter agar kecemasan, sulit tidurnya diatasi dulu. Jangan karena dia mau divaksinasi akhirnya kecemasannya kambuh, malah gak bisa tidur. Terus penyakit lainnya adalah ibu menyusui. Nah, ibu menyusui dari rekomendasi Persatuan Dokter Spesialis Obgyn Indonesia ini udah boleh untuk divaksinasi. Penting lagi dari rekomendasi PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia dikatakan individu yang sudah mendapat vaksinasi COVID-19 saat ini tidak direkomendasikan untuk menjadi pendonor terapi plasma konvalesen. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Terus apabila terdapat keraguan dari kita untuk divaksinasi, ini baiknya kita ke dokter dulu, biar dokter nanti yang memeriksakan diri kalian, terus menyatakan kondisi penyakit kalian lagi stabil atau tidak. Jangan khawatir juga untuk divaksinasi ya, karena memang vaksinasi COVID-19 ini juga penting untuk membentuk antibodi kita terhadap virus-virus COVID yang lagi banyak ini. Oke, moga-moga info yang saya beri ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe.